Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Rawan, puasa terakhir ya, sekali lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzina hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku fi yaumil alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khalaqa ala khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala aidan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Barakah rahimakumullah. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami hormati para segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang malam ke-29 masih kuat standby, meskipun duduknya udah macem-macem. Ada yang duduk pakai standar 1, ada yang duduk masih sila, ada yang duduk udah standar 2, ada yang duduk udah belonjor aja, udah begah, udah capek, makin kemari makin panas ya bu, makin kesini makin panas. Yang biasa awal-awal Ramadan rahmat lumayan, alhamdulillah adem, kita puasa kayak kagak puasa. Kenapa? Habis sholat subuh tidur, bangun jam 1 siang, sholat duhur tidur lagi, bangun lagi sore jam 4 sholat asar. Kan kayak kagak puasa ya pak. Bener-bener kalau kayak begitu puasa enak. Kalau coba kalau 3 hari ke belakang panasnya tengari-ngari, penter banget. Ini orang sini tahu apakah gak tengari-ngari. Ini saya memang orang bocah Betawi di Cengkareng, jadi bahasanya begini, tengari-ngari, penter. Coba 3 hari ke belakang, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena di penghujung Ramadan ada nilai kos yang mahal yang Allah berikan kepada kita yang masih berpuasa di akhir Ramadan. Ada nilai yang sangat tinggi yang berkualitas yang Allah berikan kepada kita. Apa itu jaminannya? Apa pak? Pak, ini kan kultum dari hari pertama sampai 28. Pertanyaan saya, apa jaminan Allah diberikan nih buat kita yang masih puasa? Apa coba? Apa? Wah, ini mah kultum kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nih kita masih puasa. Nanti beres puasa kita dapat stempel dari Allah tuh. Kalau dapat stempel kan udah resmi pak. Kata panitia surga, wah ini mah jemaah Masjid Al-Barakah, ada stempelnya, masuk. Tuh, stempel.
Bapak kalau ke Taman Mini ada stempelnya, masuk nggak? Masuk, kata panitia udah stempel, masuk. Tapi kalau nggak ada stempelnya Pak, biar Bapak dibagi duit 50.000 tuh penjaga Taman Mini, masuk apa enggak? Kagak ada stempel. Maka kita nih yang akhir Ramadan masih puasa, masih bersikeras menahan perihnya lapar, perut melirit, haus mencekik, tapi kita masih puasa. Kata Allah apa kosnya, jaminannya apa buat kita? Bukan Aidkun minan nar. Jaminan kita terakhir Ramadan kita masih puasa, Aidkun minan nar. Emang Ustaz kagak ada yang nyampein begitu Pak? Ini Ustaz yang kultum kemarin kagak ada yang nyampein. Orang yang masih puasa di akhir Ramadan, jaminannya apa Pak? Aidkun minan nar, bebas dari api neraka. Bener. Orang yang masih puasa sampai akhir Ramadan oleh Allah distempel dengan jaminan Aidkun minan nar, bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Ini luar biasa, kosnya mahal, makanya jaminannya pun bebas dari api neraka. Kayak tadi udah punya stempel, masuk aja udah ke surga. Apa kata penjaga malaikat? Oh ini mah masjid Jami Al Barkah. Jamaahnya puasanya ketol, 29 masih puasa, tarawihnya alhamdulillah masih penuh, sedekahnya rajin, qiyamul lailnya semangat. Masuk. Saya tanya, mau masuk surga apa masuk neraka? Pak, jawab Pak. Pak, mau masuk surga apa masuk neraka? Ibu-ibu, mau masuk surga masuk neraka? Kalau masuk surga duluan, pintu surga itu adalah kematian. Kalau masih hidup nggak bisa masuk surga. Pintu surga adalah kematian, berarti duluan kalau mau masuk surga. Jangankan bapak ibu yang getol ibadah, orang yang bejat, bajingan tengik sekalipun jablay di pinggir jalan, ketika ditanya mati mau masuk neraka apa mau masuk surga, akalnya mau bener, dia jawab mau masuk surga. Apalagi kita yang getol ibadah, maka kita berharap kita masuk surga. Bapak ibu rahimakumullah, itu sebagai prolog dari ceramah saya. Saya dikasih judul oleh panitia bagaimana kisahnya Wahsy bin Harb. Mungkin bapak ibu ada yang sudah mendengar nama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb itu Pak, kalau nih hari kita artiin itu ahli sniper. Tahu Pak sniper? Bu, tahu nggak tukang sniper? Sniper itu tukang tembak yang ada di ujung Monas. Kalau ada yang jahat sama Presiden Prabowo umpama mau ngebunuh, itu sniper biar di ujung Monas, dia di ujung Monas, penjahatnya ada di bawah, pecah biji matanya, ditembak sama dia, tepat di biji matanya, palanya langsung ditembak, nggak kena, nggak bakal salah, namanya sniper. Jadi Wahsy bin Harb ini dulu itu di zaman Rasul sebagai ahli sniper, tukang tembak yang tembakannya jarang meleset. Dari 99% itu pasti kena musuhnya. Namanya Wahsy bin Harb. Dalam bahasa Arab Wahsy artinya buas, Harb artinya perang. Jadi Wahsy bin Harb ini memang kalau perang gak jago Pak, karena memang keahliannya sniper, tukang tembak jarak jauh. Singkat cerita, di zaman Rasul peperangan itu menjadi sebuah makanan, sebagai sebuah nutrisi. Makanya orang mana yang lagi perang sekarang? Iran ya. Makanya orang Iran itu sama perang kayak di zaman Nabi. Kalau kata jihad itu udah semangat. Jangankan lagi melek, lagi tidur, kalau misalkan dibilang jihad perang, langsung bangun, cuci muka, berangkat menggendong senjata nuklir ataupun tembakan. Coba orang Indonesia jihad mikir 100 kali. Mana anak masih pada kecil, atau kata yang mana masih muda, mana gue belum nikah. Indonesia jihad macem 100 kali. Jangankan buat jihad ngorbanin jiwa kita, orang Islam buat ngorbanin nyawa kambing aja pelit. Kalau Idul Adha itu nyawa kambing. Iran musim sepeda sama dia beli sepeda sampai harga 5 juta, 20 juta kebeli itu sepeda. Musim cincin itu dibeli biar harga 10 juta juga. Giliran kambing harganya 5 juta, pelit banget.
Itu orang kita, apalagi perang yang ngorbanin jiwanya, mati Pak jawabannya kalau perang di Iran. Kenapa mereka semangat? Karena jihad mereka ya sama dengan zaman Rasul Pak. Jadi kalau Bapak mau tahu bagaimana di zaman Rasul, ya ini Iran. Mereka nggak ada jiwanya penakut, maka mereka menginginkan kematian itu sebagai syuhada, sebagai syahid yang kata Allah, alladzina jahadu fi sabilillah yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan cap lewat syahid itu. Makanya nggak ada di zaman Rasul begitu Pak. Sahabat yang notabene tidak punya harta, mereka mengandalkan keberanian, jihad pokoknya getol. Dulu di zaman Rasul ada perang Badar. Perang Badar itu menurut ahli sejarah terjadinya bulan Ramadan Pak. Perang Badar, Bapak pasti pernah dengar. Perang Badar itu jumlah umat muslim kurang lebih 313. Kafir Quraisy dengan tentara kudanya, dengan pasukan yang sempurna, dengan senjata yang sangat mapan, jumlahnya 1000. Bu, saya mau nanya, nih kalau hitung-hitungan Bapak, 1000 orang lawan 313, tawuran di depan menang mana? Yang 1000 itu udah sempurna. Dia bawa samurai, dia bawa pedang, bawa kuda. Yang 313 standar aja, ada yang bawa, ada yang enggak, ada yang berkuda, ada yang tidak. Taruhan Bapak sama Ibu kira-kira menang 313 apa 1000 orang yang menang? 1000. Akal kita yang menang kalau tawuran 1000 lawan 313 yang menang 300.000. Tapi nyatanya Allah berikan keturunan dan diberikan kekuatan, yang menang pada perang Badar adalah umat Islam, umat muslim, baginda Rasul. Siapa yang paling berperan? Yang bernama paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau seorang ahli perang, strategi. Siapapun yang berhadapan sama dia, palanya pisah, pala sama badan, udah nggak bakal selamat. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Nah, di perang Badar itu ketika umat Islam menang, kafir Quraisy porak-poranda, hancur, acak-acakan, lari sono lari kemari. Termasuk yang terbunuh pada perang Badar adalah bapaknya dari Hindun, istrinya Abu Sufyan, dan juga adiknya, keponakannya, semua mati di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Umat Islam menang meskipun 313. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Kalau kita masih ragu dengan Al-Quran, ini terbukti teori zaman dulu dengan hari ini Al-Quran itu sesuai. Menang umat Islam di perang Badar, kafir Quraisy kalah dan acak-acakan porak-poranda. Apa kata Hindun? Jadah, Hamzah bin Abdul Muthalib telah membunuh ayahku, membunuh ponakanku, membunuh saudara-saudaraku. Kita kalah porak-poranda. Kata Hindun, istri dari Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Terus bagaimana? Nanti kalau perang Uhud, saya pengen Hamzah bin Abdul Muthalib palanya terpisah dengan badannya, atau dia harus mati mengganti nyawa bapak, ponakan, dan saudara saya pada perang Badar. Terus apa rencanamu Hindun? Itu ada budak namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ahli sniper Pak. Yang tadi saya bilang, pokoknya kalau udah nembak itu nggak bakal meleset. 99 kena. Cuman zaman dulu nggak ada tembakan Pak, adanya tombak. Jadi Wahsy ini ahli tombak. Tuh tombak kalau udah dilepas dari tangannya udah pasti kena. Wah, kata Hindun, itu budak Wahsy bin Harb sama Pak dengan Bilal bin Rabah. Bapak kenal Bilal bin Rabah? Mungkin udah ada ustadz yang menyampaikan. Itu Wahsy dengan Bilal bin Rabah sama Pak, sepaket. Cuma Bilal bin Rabah masuk Islam budak hitam gelam, masuk Islam dia menjadi manusia biasa. Tapi Wahsy bin Harb ketika disuruh masuk Islam dia nggak mau. Saya biar jadi budak, padahal budak itu dibawa pembantu semau-maunya. Maka di Arab itu masih zaman Pak perbudakan. Jadi kalau di Arab perbudakan masih ada. Itu dibawa kemanusiaan Pak diperlakukannya. Singkat cerita, Wahsy bin Harb tetap tidak mau memeluk agama Islam. Satu, takut dibunuh oleh majikannya yang bernama Jubair.
Kata Hindun, kamu punya budak kan namanya Wahsy? Iya. Dia jago main tombak, jago. Oke, kita undang si Wahsy. Itu Wahsy Pak, di tesnya sama Hindun dengan Jubair majikannya, manggil biduan Pak. Orang Arab kan demen joget-joget ya, yang suka pusara kemana-mana tuh biduan Pak. Di atasnya ditaruh buletan, kayak model buletan buat bola basket. Itu biduan joget nandak Pak, muter-muter kan nggak diam biduan Pak. Wahsy udah ngeker pakai tombaknya. Begitu biduan joget, itu tombak dari jaraknya 10 meter Pak dilepas, kagak kena kepalanya, lewat di bolongan yang disiapkan di kepala. Coba kalau meleset, apa nggak pecah biji mata biduan tuh? Hebatnya Wahsy. Wah, kata Hindun, ini baru sniper mantap luar biasa. Kalau ini saya yakin Hamzah bin Abdul Muthalib bakal mati di tangan Wahsy. Disamperin Wahsy, Wahsy, kamu pengen merdeka? Pengen banyak duit? Pengen emas yang dipakai sama saya? Kata Hindun. Bu, zaman dulu Hindun juga pakai emas, di kalungnya banyak, tangannya banyak, emas. Ditawarin, kata Hindun, Wahsy, kamu mau emas? Mau. Kalau mau emas dan mau merdeka, bunuh nanti di perang Uhud yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Singkat cerita, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terjadilah perang Uhud. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya jauh lebih besar ketimbang umat kafir. Tapi apa yang terjadi? Karena dengan kesombongan umat muslim dan keangkuhan para pemanah di atas gunung acak-acakan, sehingga acak-acakan juga peperangan dan dimenangkan oleh kafir Quraisy, termasuk wafatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika peperangan, Sayyidina Hamzah menggunakan topi yang terbuat dari burung onta sebagai lambang kehebatan panglima perang. Itu Hamzah udah mindik-mindik Pak. Hamzah tugasnya nggak ikut perang, diem di kemah, mindik-mindik mau manah Sayyidina Hamzah, nggak ikut perang, mindik-mindik dong di kemah. Tahu mindik-mindik Pak? Ngeker. Mana nih Sayyidina Hamzah? Oh, itu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lawan orang kafir pada waktu itu Syibek kalau nggak salah, kemudian ditebas batang lehernya, mati. Ketika itu juga si Wahsy bin Harb melepaskan tombaknya yang begitu tajam kepada Sayyidina Hamzah dan mengenai pinggangnya, tembus ke depan perutnya. Sayyidina Hamzah masih berjalan 2 langkah, kemudian karena saking sakitnya tidak kuat dan jatuhlah Sayyidina Hamzah. Setelah jatuh, dicabut tombak itu, Wahsy bin Harb pergi ke kemah, tidak ikut perang karena tugasnya satu, membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti Wahsy ini adalah pembunuh bayaran. Jadi udah ada Pak, pembunuh bayaran. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, itu para jenazah syuhada dicari oleh Hindun, dan yang pertama dicari adalah jenazahnya paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ditemuin sama Hindun. Itu Pak, luar biasa bagaimana gemesnya Hindun. Ini nih yang matiin bapak gua, ini nih yang matiin abang gua, ini nih yang matiin saudara gua ketika perang Badar. Itu Pak, Sayyidina Hamzah sudah menjadi jenazah syuhada, dicongkel matanya. Bahkan lebih dari itu, dadanya dibelek, atiknya diambil, diporak-poranda oleh si Hindun, dan sempat mau dimakan Pak. Sempat dimakan, dikunyah, cuma dilepehin lagi. Bahkan sebagian riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Hamzah itu dimutilasi, kalau bahasa sekarang, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, jari-jarinya dipotong, dijadiin kalung oleh Hindun dan dipakai dengan ketawa-tawa karena kematian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Baginda Rasul pada waktu itu sedihnya bukan main karena kehilangan sosok paman sekaligus panglima perang yang sangat hebat di dalam membantas para kafir Quraisy pada waktu itu. Singkat cerita, bagaimana bagaimana Wahsy bin Harb, apakah dia menjadi orang Islam ataukah dia mati dalam keadaan kufur? Ini terus apa terus ini? Ini belum beres ini. Mati Sayyidina Hamzah di tangan Wahsy. Singkat cerita, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Islam berjaya pada waktu itu yang disebut dengan Fathul Mekah. Mekah menang, umat Islam makin banyak, dan terjadilah hijrah kembali ke kota Madinah. Pada waktu itu Wahsy bin Harb itu gemeter Pak, keluar keringat dingin. Apa? Ini Muhammad udah banyak orangnya, ini hari mungkin nyawa gua bakal mati karena gua yang ngebunuh pamannya
Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangannya. Cuma ada yang nasihatin Hamzah, Wahsy, Nabi ini bakal bunuh kalau ente masuk Islam. Akhirnya Wahsy belum ngedenger, lari ke Taif. Di Taif, orang Taif banyak juga yang masuk Islam. Itu kata Wahsy, ya Allah, dunia segini luasnya kok terasa sempit. Di mana-mana banyak orang Islam. Ini jangan-jangan saya masih dicari-cari sama baginda Rasul karena membunuh paman Nabi. Akhirnya Wahsy bin Harb berangkat ke Madinah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Datang kepada Nabi di Madinah, bertemu dengan Nabi. Kemudian kata Nabi, siapa engkau? Saya Wahsy bin Harb. Nabi masih teringat, engkaukah yang membunuh pamanku? Kata Nabi, kata Wahsy, iya wahai Rasul. Sekarang kamu mau apa? Saya mau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau Islam pada waktu itu karena Nabi masih sakit hati. Cukup hari ini kamu berhadapan denganku, saya tidak mau melihat wajahmu. Wahsy dengan sedih mendengar ucapan Nabi, maka sampai Nabi wafat, Wahsy tidak pernah berhadapan dengan Nabi, selalu berada di belakang Nabi karena Nabi masih sakit. Itu Wahsy segitu demikian rupa melakukan dosa besar, Pak. Kata Allah, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, taubatlah kamu, innahu wal ghafurur rahim. Wahsy taubat, Pak. Maka Wahsy masuk Islam, dan taubatnya Wahsy menyatakan, saya orang yang paling jahat yang membunuh sebaik-baik orang di kolong dunia. Maka saya berjanji, saya akan membunuh sejelek-jeleknya orang di alam dunia. Maka ketika baginda Rasul wafat, terjadilah nabi-nabi palsu yang disebut dengan Musailamah al-Kadzab, yang susah dimatiinnya, Pak. Ketika perang dia menang mulu dan gak pernah ada yang bisa matiin nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Maka omongan Wahsy bin Harb pada waktu itu, kalau dulu saya membunuh sebaik-baiknya orang di kolong dunia, ini hari saya mau tebus dosa saya dengan membunuh sejelek-jeleknya orang di kolong dunia, yaitu Musailamah al-Kadzab. Maka ketika peperangan, Wahsy dengan tombaknya yang bekas membunuh Sayyidina Hamzah, Musailamah al-Kadzab mati ditombak oleh Wahsy. Maka tebuslah dosa dari Wahsy yang kata Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Maka artinya segimanapun dosa kita, penuh langit dengan dosa kita, seperti buih di lautan, selebar jagat dosa kita, pasti bakal diampuni dengan jalan tobat lewat bulan Ramadan. Maka Ramadan itu disebut dengan bulan maghfirah, bagian nomor 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kisah Wahsy ini kita bisa ngambil kesimpulan pertama, apapun dosa kita yang kita lakukan, Allah memberikan ampunan lewat taubat. Yang kedua, bahwa manusia hidup tentu tidak lepas dari yang namanya kesusahan dan kesulitan. Yang ketiga, Allah memberikan maaf dari segala kesalahan dan juga dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Qul ma syaa Allah wa qadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.